Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Matt Wisra, nama saya cukup unik, saya berasal dari Padang, jadi dengan keunikan nama saya berharap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu gampang ingat dengan nama saya ini. Oke, seperti tadi cerita dari MJ atau Miftahul Jannah ya, solusi kita yang sekarang ada di Microfokus itu ada yang berasal dari Microfokus sendiri dan ada juga yang hasil spin merge ya. Jadi hasil pemisahan dari divisi softwarenya HPE dan digabungkan dengan softwarenya Microfokus. Jadi yang dipisahkan dari HPE itu hanya divisi softwarenya saja, Pak, bukan keseluruhan HPE-nya. Oke, nah kita lanjut aja. Nah, di Microfokus itu sebenarnya ada beberapa pilar teknologi. Jadi software yang kita punya itu juga ada beberapa jenisnya. Nah, tadi mungkin MJ sempat menyinggung beberapa hal. Nah, dua hal yang akan saya bawakan di sini yaitu yang berhubungan dengan application delivery dan yang untuk IT transformation. Oke, ya ini kan nama yang diberikan oleh Microfokus. Nah, ini kalau kita bandingkan sebenarnya solusi yang kita punya untuk hal ini cukup besar. Solusi yang kita punya untuk application delivery dan IT transformation ini cukup besar sekali malah. Nah, dan ini mulai dari planning, ya mencakup mulai planning, build software-nya, deliver software aplikasi yang kita bikin, dan run di data center-nya kita. Nah, kalau kita lihat, ya ada dua hal. Yang pertama ada application delivery, yang kedua ada IT. Nah, cuman tentu hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada satu hal yang cukup penting di sini, yaitu bagaimana dengan keamanan dari software yang kita buat dan bagaimana keamanan atau security sewaktu software itu dijalankan di data center. Nah, oleh sebab itu, security kita, solusi security dari Microfokus itu mencakup semua hal, mulai dari proses pembuatan software sampai servicesnya running di data center kita. Nah, saya akan berbicara secara singkat dua hal. Yang pertama, satu ini, yang kedua ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak MJ untuk bagian security-nya. Dan sebenarnya Pak, solusi kita nggak berhenti di situ. Karena sekarang kan orang berbicara tentang artificial intelligence, ya, berbicara tentang machine learning dan seterusnya, kita pun sudah siap dengan solusi yang berbau AI, berbau ML tersebut. Nah, karena apa? Karena kita punya solusinya. Kita punya solusinya. Itu berbasis Vertica, database kita yang cukup besar ya, dan IDOL, teknologi kita. Termasuk juga dengan teknologi intercept-nya yang kita punya sendiri. Kenapa saya menekankan kata punya sendiri? Gitu. Karena ada beberapa teknologi vendor, Pak, yang cukup besar juga, mereka nggak punya solusi untuk analisa ini. Sehingga mereka kerjasama dengan vendor lainnya. Nah, Bapak tentu tahu siapa vendor lain yang banyak jual solusi untuk analisa ini. Anyway, kita balik. Bagi Microfokus, solusi untuk analisa ini, itu kita punya sendiri. Nah, kalau kita lihat solusinya, Pak, nah solusinya macam-macam. Kita mulai dengan yang pertama, Application Delivery Management. Nah, kalau boleh Pak, enaknya saya bercerita tentang Application Delivery Management ini ada sebuah cerita lah, sehingga bisa kita bawa mulai dari depan sampai ke belakang gitu ya. Nah, ambil cerita misalkan, walaupun sudah sering kita pakai sehari-hari, yaitu cerita tentang internet banking. Namun, ini kan hanya sekedar cerita supaya saya bisa membawakan materi ini dari depan sampai ke belakang. Gitu, Pak. Oke, nah ceritanya gimana? Ceritanya begini Pak, misalkan Bapak, karena ini khusus dibuat untuk FSI kali ya, jadi Bapak bekerja di sebuah bank lah misalkan, dan di internal bank tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan. Nah,
pada saat kita melakukan perencanaan, tentu tim strategi, tim manajemen segala macam minta masukan, minta proposal apa yang harus kita lakukan 2-5 tahun ke depan. Nah, pada saat kita membuat perencanaan tersebut, masuklah berbagai macam proposal, masuklah berbagai macam proyek yang diusulkan. Kalau proyeknya 1-10 sih, ya kita bisa hitung dengan tangan, kita bisa lakukan filtering cukup mudah, cukup gampang. Tapi kalau seandainya proyek yang harus dilaksanakan itu cukup banyak, bahkan di salah satu customer kita, proyek yang harus dilaksanakan pada saat bersamaan itu mencapai 300 pada saat bersamaan, nggak mungkin dilakukan secara manual. Jadi harus punya semacam tools untuk membantu hal tersebut. Gimana memilih proyek yang benar, memilih planningnya yang benar, waktunya dan segala macam. Jadi mulai dari planning sampai ke pindah masuk ke production. Nah, oleh sebab itu di kita selalu memegang prinsip begini Pak. Kita mulai dari planning, di develop, deploy, masuk ke penggunaan atau operation. Nah, mulai dari planning ini, kita udah ada tools-nya. Nah, khusus untuk application delivery, kayak tadi kita mau bikin internet banking, dimasukkanlah berbagai macam project di sini. Nah, tentu di sini kita ambil requirement-nya apa. Oh, orangnya pertama harus login dulu, Pak, ke aplikasi kita. Oke, sesudah itu apa? Oh, dia boleh transfer, dia boleh cek saldo, kemudian dia bisa segala macam, kemudian log out. Setuju ya? Setuju. Oke, dibuatlah produk untuk internet banking. Namun kan bukan hanya itu. Gimana dengan resource-nya? Gimana dengan budgetnya? Gimana dengan timeline-nya? Nah, disinilah kita putuskan di bagian planning. Masuk ke bagian development. Kamu, saya berikan waktu 6 bulan, resource-nya si A, si B, si C, ada administrator database, ada developer, ada segala macam. Apa yang harus lakukan? Ya tadi, requirement-nya apa? Oh, requirement-nya tadi kita udah ada, login, cek saldo, transfer, logout. Ini misalkan saja. Kemudian, dibuatlah aplikasinya. Bisa jadi ini untuk mobile, bisa jadi ini untuk desktop, lewat web, lewat SMS, segala macam. Dan, tapi apakah fungsi yang kita buat, ya? Kan kita bikin aplikasi. Dalam aplikasi ada berbagai macam fungsi, kayak tadi login, check out, segala macam. Apakah masing-masing fungsi itu sudah berjalan dengan benar? Nah, kita perlu cek. Nah, sewaktu kita membuat aplikasi ini, kita ada berbagai macam framework yang bisa kita pakai. Baik agile, baik itu waterfall, segala macam, tinggal dipilih sesuai dengan apa resource yang kita miliki. Nah, tentu setiap kali kita punya segala macam usulan, segala macam source code yang kita buat, itu harus termasuk ke dalam continuous integration dan continuous delivery yang kita punya. Dan dibuat, udah selesai. Ayo kita cek fungsinya. Nah, coba login. Oke, login atas nama Medwisra, keluar nama Medwisra, oh, benar dong. Oke, coba sekali lagi, login atas nama Michelle, misalkan. Yang keluar kok nama MJ, oh berarti nggak benar. Nah, kita cek satu persatu fungsi dari aplikasi yang kita bikin. Nah, di sini kita punya berbagai macam solusi, Pak. Jadi, kita ada tools bernama functional test untuk melakukan cek terhadap aplikasi yang Bapak bikin. Nah, kalau sudah benar semua, tapi kalau tidak benar gimana? Nah, kita masukkan ini ke dalam hal yang harus kita perbaiki. Nah, kalau sudah selesai semua, Pak, ini saya udah tes secara fungsinya, udah benar aplikasinya, dan gimana dengan performance dari aplikasi? Kayak tadi, internet banking, tentu kita berharap akan diakses oleh banyak customer. Coba lakukan cek, kalau satu orang mengakses internet banking kita, itu gimana? Keadaan networknya, keadaan CPU dari aplikasi kita, memorinya. Kalau aplikasi sekarang ya, modern aplikasi, ada web di depan, ada engine di tengah, ada database di belakang. Coba cek masing-masing gimana. Nah, sekarang kita punya tools-nya, Pak. Namanya itu Load Runner. Nah, di Indonesia, Pak, ini masih sangat jarang customer kita yang melakukan tes
untuk performance. Ketika dicoba, Pak, coba akses aplikasinya, dan bisa Pak, udah jalan, pindahkan ke data center langsung. Bukan begitu cara yang benar, Pak. Cara yang benar kita lakukan performance test. Kalau satu orang, gimana keadaan network kita, gimana keadaan web server kita, gimana keadaan engine kita, gimana keadaan database kita. Semuanya kita cek. Itu kalau satu orang. Gimana kalau 10 orang? Gimana kalau 1000 orang pada saat bersamaan? Nah, dari hasil performance test ini, Pak, kita bisa tahu kalau 10 orang, Pak, aman semua. Network nggak masalah, server nggak masalah, aplikasi nggak masalah. Tapi mulai bermasalah, Pak, ketika itu usernya udah 200 orang. Network kita nggak kuat, Pak. Ini misal. Atau pada saat 200 orang udah mengakses aplikasi kita secara bersamaan, itu kelihatan, Pak, CPU dari web servernya itu nggak kuat lagi. Udah 100% mentok selama 5 menit, ini misal. Wah, kayaknya kita perlu tambahin itu web servernya ada 2 di depan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, fungsi dari performance testing tools kita adalah untuk memberikan semacam gambaran ke kita bagaimana keadaan dari aplikasi kita atau layanan kita kalau diakses oleh orang pada saat bersamaan dengan banyak. Nah, apa yang dilakukan orang selama ini? Yang dilakukan adalah tes secara manual, Pak. Jadi dikumpulkan orang pada suatu tempat, ya, mungkin di sebuah gudang, gitu ya, di sebuah tempat yang sangat lapang, masing-masing orang dikasih PC, kemudian di depannya ada pengatur, oke Pak, pada hitungan ke 0, pada aba-aba yang saya berikan, semua akses internet banking kita ya, 1, 2, 3, login. Kemudian 1, 2, 3, coba cek saldo. Nah, Pak, kalau kita kumpulkan 100 orang, mungkin masih bisa. 100 orang kita kumpulkan di sebuah aula, kita berikan masing-masing PC, atau kita berikan masing-masing handphone untuk akses internet banking kita, masih nggak masalah. Tapi gimana kalau 1000 orang? Udah nggak masuk akal. Belum lagi waktunya. Oh Pak, kemarin tesnya kurang berhasil tuh, ulang lagi tesnya. Aduh, ini kan sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, kita punya solusinya Pak, namanya load runner. Jadi tools kita yang bernama Load Runner itu kita gunakan untuk melakukan performance testing di Indonesia. Sekarang Load Runner boleh dibilang sangat banyak dicari oleh customer kita karena awareness bagi customer kita di Indonesia ini udah mulai terbentuk bahwa sebelum aplikasi itu dipindahkan dari development ke operation ke data center, kita harus tes terlebih dahulu. Jadi load runner saat ini boleh dibilang menjadi salah satu primadona dari produk kita. Nah Pak, ditambahin lagi. Secara fungsi sudah benar, secara performance kita sudah tahu gimana performance. Ada satu lagi Pak, nah nanti MJ akan berbicara. Gimana dengan security dari aplikasi yang kita buat? Apakah gabungan antara satu line dengan line berikutnya itu bisa disisipin orang nggak? Atau jangan-jangan nih nanti malah aplikasi yang kita buat bisa ada orang ubah secara sedemikian rupa sehingga komen yang seharusnya kita terima itu hasilnya lain lagi. Nah, nanti MJ akan berbicara lebih lanjut mengenai security testing. Kita lanjut dulu di cerita kita. Jadi secara fungsi kita udah benar, performance kita udah benar, security kita udah aman, baru kita pindahkan ke bagian operation. Nah, kalau Bapak bercerita secara lengkap, tentu ya, ini kalau lengkap. Mungkin nggak kita bisa pindahkan aplikasi kita itu secara otomatis ke bagian operation? Jawabnya dengan bantuan tools kita, bisa Pak. Karena kita ada tools untuk membuat environment itu di operation. Baik itu dengan layanan cloud, segala macam, kita ada tools untuk Bapak menggunakan membuat cloud sendiri on-premise atau dengan tools kita menggunakan layanan cloud dari orang lain. Itu adalah cara kita untuk melakukan environment provisioning. Dan semua udah selesai mulai dari awal, kita tes sudah lengkap, kita environment kita provision environmentnya, pindahkan ke bagian operation. Nah, di bagian operation ini saya akan berbicara nanti, tapi secara singkat Pak, di sini tentu ada semacam tools kita untuk melakukan monitoring.
Plus, di sini kita juga ada tools untuk memberikan bantuan bagi orang yang butuh bantuan, yang kita sebut sebagai service management. Di Indonesia orang lebih kenal dengan nama helpdesk. Oke, jadi itu adalah tools kita yang ada di bagian application delivery. Bentuknya kira-kira seperti apa? Bentuknya kira-kira seperti ini, Pak. Jadi ini adalah semacam project management kita, Pak ya. Tapi project management di sini khusus untuk development. Jadi kita bisa lihat, ini test coverage kita udah sampai mana, quality dari application yang kita bikin udah bagus semua atau belum, mana yang masih ada bug-nya, mana yang udah lewat, apakah sesuai dengan waktu, apakah ada risikonya, mana yang rilis yang udah mau kita rilis untuk production segala macam. Semua informasi ini ada di dashboard kita. Oke. Nah, begitu juga dengan load runner. Tadi misalkan ini cara kita melakukan performance testing. Kita lihat seiring dengan penambahan user. Jadi kita lakukan penambahan user 1, 5, 10, 100, 200, 1000 dan seterusnya. Kita lihat gimana pemakaian network. Apakah ada pada saat 5 orang itu pemakaian network kita tinggi atau tidak, sampai kapan mentoknya. Begitu juga dengan pemakaian CPU. Begitu juga dengan hal-hal lain yang perlu kita monitor. Jadi tools ini bermanfaat buat kita untuk melihat bagaimana behavior, ya, kelakuan dari si aplikasi. Oke, inilah tools kita untuk di bagian ADM, bagian Application Delivery Management. Di luar ini banyak lagi tools kita, Pak. Cuman saya nggak akan bercerita lebih lanjut, saya cukup untuk yang saat ini sangat dibutuhkan oleh customer kita di Indonesia. Nah ini kayaknya ada quiz yang perlu kita berikan ke teman-teman dan bapak-bapak. Ayo, oke, silakan dilanjut. Siapa yang akan bacakan quiznya, silakan. Oh, saya langsung, atau gimana, Michelle? Oke, mungkin biar nggak bosan kita pop quiz dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, nah ini Bapak Ibu semuanya mungkin yang udah sedikit ngantuk biar seger lagi nih. Saya akan bacain gimana sih caranya untuk ikut pop quiz ini. Jadi nantinya saya akan hitung 1, 2, 3 dan pada hitungan ketiga Bapak Ibu langsung ketik di chat box nama underscore nama company ya Bapak Ibu. Jadi nama underscore nama company Bapak Ibu ketik di chat box dan send to everyone ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat nih siapa yang paling cepat itu berkesempatan untuk open mic dan dapat menerima pertanyaan dari Bapak Matt. Oke. Coba Bapak Ibu kira-kira udah siap belum nih ya? Coba saya buka chat box-nya dulu nih. Oke, chatnya cuma bisa ke all panelis. Oke, Pak. Kalau gitu langsung aja ke all panelis, nggak masalah? Ke all panelis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh ketik nama underscore, nama company, dan kirim ke all panelis. Oke, Bapak Ibu udah siap? Mungkin boleh dites dulu, mungkin Bapak Ibu boleh ketik siap. Oke, Bapak Ahmad Faris sudah siap nih. Bapak Moho Ramdhani juga. Nggak pakai PC, nggak ada mic-nya, nggak apa-apa, Bu. Nanti mungkin kalau bisa dijawab di chat juga boleh. Oke. Oke deh kalau gitu Bapak Ibu kita akan langsung aja mulai nih ya. Bapak Ibu siap-siap? Oke. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. Nama underscore nama company. Oke. 1, 2, dan 3. Wah, banyak banget nih. Siapa duluan nih yang masuk nih? Oke. Oke, yang masuk duluan ada Bapak. Sebentar, nih banyak banget nih. Ada 27.000 orang nih yang masuk nih. Oke. Sebentar, saya harus scroll ke atas nih. Iya, banyak banget, Pak. Pesertanya nih ada 27.000 orang nih. Sebentar ya. Ada Bapak Faris.
dari Bank IBK. Oke, Bapak Faris kira-kira bisa open mic nggak nih, Pak? Sudah saya buka mic-nya, silakan. Halo, Oke. Ya. Oke, halo Pak Faris. halo. Oke, kalau gitu silahkan Bapak Matt untuk memberikan pertanyaan nih, Oke, Pak. Pak Faris, mungkin Bapak bisa sebutkan nama produk kita yang digunakan untuk melakukan performance testing. Gampang kok, Pak. Load runner, Silakan. Pak. Load runner. Mantap. Oke, Benar ya, Pak, terima jawabannya? kasih Pak Faris. Jawabannya adalah jawaban yang benar. Silakan dicatat, Oke. Michelle. Terima kasih. Sip, terima kasih banyak Pak Faris. Bapak mendapatkan hadiah voucher 100.000 GoPay ataupun OVO. Nanti pastikan Bapak mengisi feedback form di akhir acara, supaya nanti Bapak bisa pilih mau GoPay atau OVO, lalu Bapak juga bisa masukin nomor GoPay atau OVO-nya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke. Selamat mengikuti sesi selanjutnya. Oke, kalau Oke. gitu saya serahkan kembali ke Pak Matt, silakan Pak. Yap. Oke, makasih Michelle. Sedikit refreshing tadi ya, supaya kita nggak terlalu tegang dalam mengikuti webinar ini. Terima kasih buat Pak Faris dan teman-teman yang sudah memasukkan jawabannya, mendaftarkan diri tadi ya. Cuman yang beruntung adalah Pak Faris. No problem, masih ada pop quiz berikutnya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita berbicara tentang application delivery. Nah, kita bicara untuk bagian yang kedua nih Pak. Nah, di bagian kedua ini kita lebih banyak berbicara tentang service. Oke, ini ada service management, service assurance, service governance, dan seterusnya. Nah, Bapak bisa lihat di sini, ini adalah pengelompokan dari softwarenya yang kita punya untuk pilar hybrid IT management. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya di sini lebih banyak tools yang berhubungan dengan monitoring. Ada monitoring network, server, aplikasi, ada tools untuk helpdesk, ada tools untuk automation seperti operation orchestration ya, ITPA atau RPA yang sekarang lagi hot dibicarakan orang ya, robotic process automation. Kita punya semuanya di bagian ini. Nah, kalau Pak tanya ya produknya apa, cukup banyak ya, kita nggak akan bahas satu persatu, cukup saya perkenalkan saja. Nah, kita yang lebih enak itu ngomong hubungannya dengan yang tadi, Pak. Ya, tadi kan, kita balik ke dunia IT kita, pasti ada bagian planning, bagian build aplikasi, deliver, masuk ke run. Nah, tadi yang pertama, kita lebih banyak bercerita di 3 bagian yang pertama. Plan, build, deliver. Nah, di bagian pilar kedua ini, atau di bagian hybrid IT ini, kita lebih banyak bercerita tentang deliver dan run. Nah, terutama di bagian run. Nah, mungkin Bapak ada bertanya juga, ini maksudnya gimana sih kok di dalam dunia IT ada bagian planning, build, deliver, run? Umumnya kan begitu, Pak. Di sebuah organisasi IT yang cukup mature, ini pasti ada. Nah, kok ini ngambilnya dari mana? Nah, ngambil ini Pak, konsep seperti ini saya ambil dari konsep IT for IT. Nah, kalau Bapak ada internet sekarang bisa cek di namanya itu IT, kok saya lupa namanya. Anyway, nanti saya sebutkan di belakang. Oke. Nah, ini kita ambil reference architecture-nya dari sana. Jadi, plan, build, deliver, run, kita ambil reference architecture-nya. Apakah ini hanya punyanya Microfocus saja? Bukan, Pak. Ini even bukan punya kita. Jadi reference architecture ini bukan punyanya Microfocus. Jadi di IT for IT architecture itu, semua orang datang ke sana. Nah, seperti Microfocus, IBM, HP, siapa lagi? Yang gede-gede lah, Oracle, semua gabung di sana. Dan mereka masing-masing menyumbangkan ide di situ. Maka lahirlah IT for IT Reference Architecture. Oke, nah, kita lanjut. Tadi kita udah bicara plan, build, deliver. Sekarang kita lanjutkan di deliver dan run.
Jadi supaya enak, kita balik ke cerita kita yang pertama. Pak, ini internet banking kita udah ready di deploy di bagian data center. Oke, tolong dong didesain environment-nya. Desain environment ini maksudnya gimana? Pak, saya butuh VM. VM-nya ada sekitar 10 nih misal. 2 untuk web server, 3 untuk engine, 5 untuk database nih misal aja. Untuk web server saya butuh 2 CPU, sekian banyak memori, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk engine saya butuh 4 CPU, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya Bapak udah menggunakan konsep cloud secara on-premise, itu bisa kita desain dengan bantuan tools dari kita. Oke, atau Bapak mungkin juga udah punya tools itu, sekarang diimplement di tempat Bapak. Nah, toolsnya kita yang sebelumnya, kita kerjasama. Jadi kita bilang ke dia, saya butuh sekian CPU, sekian memori, dan kita define kebutuhan kita tersebut, masuk untuk ke cloud, untuk environment design. Pak, saya nggak pakai cloud di on-premise, saya pakai cloud untuk di public cloud, seperti GCP, Google, atau Azure, atau yang satu lagi Pak, pakai AWS, no problem, karena saya tahu GCP, AWS, atau Azure itu ada semacam API yang dia buka untuk kita kerjasama sehingga kita bisa desain environment yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang internet banking, ya, kemudian setelah kita desain, dibuatlah, diprovisionlah environment kita tersebut. Oke. Nah, kalau udah didesain, dijalankan, dideploy si aplikasinya, nah kita mulai cek. Kita mulai monitor network, kita mulai monitor server, mulai monitor aplikasi, sambil tidak lupa kita juga cek gimana itu compliance terhadap environment. Apakah mungkin itu ada OS yang belum di patch, atau ada itu network device yang belum di usernya nggak passwordnya nggak sesuai dengan peraturan dari company, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ada tools untuk melakukan compliance scan, melakukan cek untuk risk assessment, masuk, seterusnya, selesai. Nah, tak lupa Pak, untuk kita monitor. Monitor itu satu hal, tapi kita harus tahu dong hubungan antara satu device dengan device yang lain. Lebih dari itu, kita juga perlu tahu, ini hubungan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu seperti apa. Nah, apalagi kalau kita kerja di bagian financial industry, karena ada aturan dari Bank Indonesia bahwa organisasi yang bekerja untuk financial industry itu harus bisa menggambarkan environment IT-nya seperti apa. Okay. Nah, Pak, mungkin Bapak bilang, Pak, saya IT-nya masih kecil, sesuai dengan perkembangan bisnis. Jadi mungkin saya nggak perlu tools yang sophisticated, nggak apa-apa. BI juga tidak menyarankan untuk membuat itu secara otomatis. Bapak bisa buat itu secara manual. Tapi kalau environment Bapak gede, ya, nggak mungkin kita gambar secara manual. Bank saya itu hidup untuk 33 provinsi yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ini misal. Nggak mungkin Pak, saya gambarkan itu secara manual. Nah, kita ada tools untuk melakukan discovery. Discovery bukan hanya untuk device-nya saja, tapi kita juga bisa menggambarkan layanan dan topologinya. Nah, setelah itu kita mulai monitor. Nah, kalau device kita banyak, itu pasti eventnya udah kayak hujan, gitu, Pak. Alarm yang muncul udah kayak hujan. Kita nggak bisa lagi memantau itu dengan mata. Nah, mulailah kita butuh AI, machine learning di sini. Kita memulai itu mendapatkan root cause analysis dengan lebih cepat. Bahkan kalau ke depannya, kita juga bisa melakukan dari hasil monitoring kita di belakang, kita bisa melakukan semacam predictive analysis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau ada alarm yang cukup critical, kalau alarm berupa informasi ya, router hidup, proses ini di server itu jalan, no problem. Itu nggak jadi perhatian kita. Tapi kalau seandainya ada nih, Pak,
ini kayaknya routernya mati nih, sehingga orang dari Bandung nggak bisa connect ke network kita. Nah, itu masuk ke catatan kita. Nah, mulailah itu masuk ke incident management. Insiden berulang-ulang jadi problem. Problem diperbaiki mungkin perlu change, dan seterusnya, dan seterusnya. Disinilah fungsi dari helpdesk-nya kita. Jadi kalau kita lihat nih Pak, solusi dari Microfokus ini mencakup mulai dari plan sampai ke IT operation. Jadi cukup banyak solusi kita. Nah, saya nggak mungkin akan bercerita secara keseluruhan, karena waktunya juga udah mulai habis, saya cerita singkat aja Pak. Nah, bentuknya kira-kira gimana? Nah, Pak, nah ini challenge-challenge yang tadi saya sebutkan. Inilah bentuk dari dashboard yang kita punya. Jadi dengan dashboard ini, IT operation itu mendapatkan secara sekilas nih gimana nih keadaan dari network kita, dari layanan kita. Oke. Nah, wah ini dashboardnya bentuknya bisa diubah nggak Pak sesuai dengan kebutuhan kita? Oh, jawabnya tentu bisa Pak. Dashboard is just a dashboard. Bapak mau nampilkan informasi tentu sesuai dengan keinginan Bapak. Misalkan saya pengen di sini muncul nih berapa jumlah transaksi yang muncul pada hari ini misal. Oke, saya pengen tahu nih gimana SLA dari layanan internet banking yang tadi kita buat. Nah, kita bisa lihat di sini. Wah Pak, ini ada sebuah data yang perlu saya tampilkan. Tapi ini datanya nggak dari Microfokus. Bisa nggak data dari layanan solusi orang lain kita tampilkan di sini? Pak, jawabnya tentu bisa, karena ini adalah dashboard. Dashboard itu bisa memunculkan informasi dari tools lain, bukan hanya dari Microfokus. Anyway, yang ingin saya sampaikan di sini, kita punya dashboardnya, Bapak bisa munculkan informasi tentu sesuai dengan orang yang akan mengakses dashboard. Kalau dashboard ini diakses oleh eksekutif, manajerial level ke atas, ya buat mereka yang terpenting tentu SLA, layanan internet banking saya gimana? Layanan loan originating system saya gimana? Oke. Apakah masih dalam batas SLA atau udah kelewat? Kalau udah kelewat ya kita gali kenapa lebih lewat itu kelewat. Nah, kalau aman ya no problem. Kalau kelewat, oke, gali, double klik, lihat ke dalamnya seperti apa. Nah, mulailah ke dalamnya itu kita lihat Pak. Oh, mungkin di dalamnya itu saya ada beberapa server, saya ada beberapa network, ada beberapa aplikasi running di atas server. Nah, dari mana saya dapatkan penggambaran ini? Nah, kita dapatkan dari tools discovery kita. Jadi, tools discovery akan menggambarkan gimana IT environment kita, networknya gimana, terhubung ke server yang mana, aplikasi apa, running di atas server apa. Ini yang kita sebut sebagai service tree. Oke. Jadi kalau kita lihat dari atas nih Pak, kita melihat itu mulai dari manajerial level ke bawah. Tentu dia akan menggali, oke, SLA saya gimana, kalau kelewat saya harus lebih tahu lagi bagian mana yang kelewat, bagian network kah, bagian aplikasi kah, atau bagian server. Nah, itu kalau kita lihat dari atas ke bawah. Dan umumnya, manajerial level tentu dari atas ke bawah. Berbeda dengan orang yang running data center. Orang yang running data center ini tentu dari bawah ke atas. Network saya aman nggak? Server saya aman nggak? Nah, masing-masing tentu ada toolsnya. Anyway, ikut pembicaraan kita dari awal, internet banking kita running di sebuah server. Ini internet banking saya. Di bawahnya ada beberapa server. Di bawah server itu ada beberapa network yang menghubungkan server dengan internet dan seterusnya. Bapak klik di server tertentu, muncul semua alarm di sini. Gimana performance dari server tersebut, semua ada informasinya di tempat kita. Oke, begitu juga dengan keadaan dari vulnerability dari network kita. Apakah ada network kita yang tidak sesuai dengan aturan? Ya. Aturan bisa jadi yang kita ambil dari, misalkan kan kita harus terhubung dengan Cisco, dengan Juniper, segala macam. Itu kita ambil data dari mereka, karena mereka yang tahu gimana keadaan dari device masing-masing. Oke, nah, mungkin Bapak sudah punya tools juga dari masing-masing vendor, seperti kalau dari Cisco ada toolsnya sendiri, dari Juniper ada toolsnya sendiri, dari HPE untuk servernya juga ada toolsnya sendiri. Itu kita sebut dengan element manager. Nah, yang paling penting Pak, bagaimana caranya kita menggabungkan data dari masing-masing element manager supaya kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut.
Anyway, saya cek waktu dulu. Misal, apakah waktu saya masih ada, karena seperti biasa, saya orang Padang, biasanya ngomong kepanjangan, lewat waktu. Gimana nih? Waktunya udah habis, Pak. Udah masuk Udah sesi habis. Q&A. Oke, 5 menit untuk penutupan. Oke, saya skip beberapa slide. Baik. Jadi intinya, dari tools monitoring kita bisa mendapatkan beberapa gambaran ya. Saya skip beberapa slide. Nah, seperti contoh ini untuk network kita. Jadi saya tahu nih network kita terhubung kemana dan seterusnya. Begitu juga kalau seandainya kita pengen gali lebih dalam ya, ini semua digambarkan dengan tools kita yang bernama Network Node Manager. Mungkin Bapak pernah dengar dulu yang namanya OpenView. Oke. Nah, gimana dengan konfigurasi dari masing-masing network? Ini kelihatan dari tools kita, karena kita juga punya tools untuk melihat run config dari masing-masing device. Oke, saya lanjut aja, saya skip. Nah, untuk helpdesk gimana? Jangan takut, kita juga punya ada helpdesk-nya. Bapak bisa melihat bagaimana bentuk dari helpdesk kita di sini, semua lengkap Pak, sesuai dengan yang digariskan oleh ITSM berlandaskan ITIL. Oke, di sana ada tools kita untuk request management, untuk incident, untuk problem, untuk SLM, untuk change management, semuanya lengkap seperti yang saya tampilkan di sini. Oke. Pak, intinya untuk di bagian operation kita mulai untuk network, untuk server, untuk otomatisasi, untuk cloud, untuk helpdesk, bahkan untuk backup kita punya toolsnya. Jadi ini tools yang cukup lengkap. Jadi kalau Bapak lihat di pasaran yang ada saat ini, kita termasuk salah satu vendor, 4 besar vendor yang punya solusi cukup lengkap untuk IT operation. Oke. Nah, gimana dengan typical implementation? Ini cukup penting. Pak, saya udah punya beberapa tools. Bisa nggak saya gabungkan tools satu dengan tools yang lainnya? Jawabnya tentu bisa. Karena prinsip kita, Pak, apa yang sudah ada, nggak usah di-replace. Gabungkan aja. Misalkan, Bapak udah punya tools network monitoring dari orang lain, no problem. Mungkin Bapak perlu konsolidasi event performance ke sebuah tempat. Nah, kita ada tools bernama Operation Bridge. Pak, saya udah punya tools untuk monitoring log dari orang lain. No problem. Log baik datangnya dari tools kita, mau dari orang lain, kita bisa gabungkan ke sini. Pak, saya udah punya helpdesk dari orang lain. No problem juga. Kita bisa gabung monitoring kita dengan helpdesk dari orang lain tersebut, nanti kita bisa tampilkan hasil monitoring kita itu seperti yang ada di dashboard tadi di depan. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu yang cukup terbatas. Intinya adalah kalau seandainya Bapak masih cukup tertarik dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak bisa datang ke websitenya kita, ya, www.microfocus.com. Bapak bisa mendapatkan berbagai macam informasi di sana, misalkan datasheet, customer success story, white paper, analysis report, segala macam ada di situ. Bapak datang aja, Bapak bisa lihat berbagai macam informasi yang Bapak butuhkan, baik untuk application development maupun untuk IT operation management. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Michelle. Makasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Matt. Kita akan langsung lanjut ke sesi Q&A Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Sugianto dari perusahaan Trias. Oke, silakan. Pertanyaannya ada 2 nih Pak. Yang pertama, bagaimana solusi Microfocus untuk environment yang hybrid, baik on-premise, misalkan dev atau QA, maupun on-cloud, production atau operation? Ya, oke. Terima kasih Pak sebelumnya untuk pertanyaan ini. Wah, ini pertanyaannya susah nih Pak. Anyway, begini Pak. Berarti Bapak mungkin udah menerapkan ini barangkali ya. Tapi anyway, mau Bapak menerapkan atau mungkin ke depan mau beralih ke sana, ya kita siap dengan solusinya Pak. Jadi contoh, mungkin Bapak untuk kita ambil contoh yang banyak dipakai orang, load runner tadi untuk performance testing. Pak, saya nggak mau menjalankan ini, tapi karena saya takut semua data saya itu ada muncul di internet. Bisa nggak ini diimplementasikan on-premise? Jawabnya bisa.
Karena disinilah inti dari solusi kita di awalnya, jadi on-premise. Tapi Bapak bisa juga bilang, Pak, itu kan data cuman tes doang. Bisa nggak ini saya running aplikasi ini di cloud? Jawabnya juga bisa, Pak. Karena kita ada layanan kita, Bapak tinggal pakai, ya, tinggal buat user ID, masukkan password, berbagai macam informasi, Bapak bisa memakai layanan kita berbasis cloud. Contoh tadi ada Load Runner untuk cloud. Bahkan ada juga Application Lifecycle Management, ada juga hal-hal lain cukup banyak untuk aplikasi kita ini running on cloud. Nah, kalau Bapak mau cek, coba aja Bapak Google, Micro Focus on SaaS. Nah, itu nanti akan muncul, Bapak bisa lihat di sana. Nah, gimana dengan monitoring tools? Nah, jawabnya sama, Pak. Tools kita juga ada yang running di on-premise, ada juga dengan yang running di cloud. Nah, Pak, maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah, bisa nggak Bapak membantu saya nih, menghubungkan antara layanan on-premise dengan layanan on-cloud. Nah, ini saya perlu lihat lebih jauh nih, Pak, kebutuhannya seperti apa. Karena kalau ditanya seperti itu, kita punya berbagai macam tools. Sebagai contoh, kita ada customer kita, sebelumnya semua layanan itu running di on-premise, tapi setelah dikaji, mereka ingin beberapa layanan dipindahkan ke cloud. Nah, kita ada tools namanya PlateSpin. Nah, ini tools yang cukup banyak juga dipakai oleh customer kita. PlateSpin itu membantu Bapak menganalisa layanan yang running di on-premise, kalau dipindahkan ke cloud, nah itu apa yang saya butuhkan. Nah, itu. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Oh, kalau enggak, Pak, kalau belum puas, don't worry. Silakan hubungi teman-teman kita yang ada di Berka, nanti mereka akan bantu Bapak untuk menjawabnya. Nah, masih dari Pak Sugianto nih, Pak. Bagaimana monitoring terhadap application delivery tersebut, dan apakah feature AI untuk predictive scalable compute CPU, memori, dan core yang dibutuhkan untuk 1-2 tahun ke depan? Oke. Kalau untuk itu ada dua nih, Pak. Oke, jadi kita memang ada solusinya seperti itu, dan itu juga dilengkapi dengan AI. Nah, kalau di pasaran sekarang orang kenal dengan istilah AI Ops. Jadi ini pada tahun 2017, Gartner mengistilahkan ya solusi seperti ini dengan nama AI Ops, Artificial Intelligence untuk Operation Management. Nah, makanya tadi saya emfasis juga, saya tekankan tadi di depan, Pak ya, kita ada tools untuk analitik. Nah, itu kan yang pakai Vertica dan Idle. Oke. Nah, untuk melakukan semacam predictive analysis ke depan, saya punya server nih, saya punya aplikasi nih, kira-kira 2 atau 3 tahun ke depan, atau seberapa panjang yang Bapak butuhkan ya, ini kira-kira yang saya butuhkan networknya atau servernya akan seperti apa. Disinilah peran dari AI, peran dari Artificial Intelligence. Nah, dari mana dia mengetahui ini? Nah, tentu sebelumnya kita harus punya data. Datanya dari mana? Ya, data dari monitoring tools yang kita punya selama ini. Tentu dia belajar, Pak ya. Jadi, kita harus monitor terlebih dahulu, dapat data kita ini seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan, tentu hasil prediksinya semakin akurat. Nah, bisa nggak saya prediksi saya install hari ini, 2 hari kemudian saya melakukan prediksi? Jawabnya bisa aja. Tapi sejauh apa kebenaran dari prediksi ini tentu dipertanyakan. Nah, balik, semakin lama kita melakukan monitoring, datanya semakin banyak, kita lakukan prediksi ke depan, ini lebih benar, atau keakuratannya bisa kita percayai. Jadi balik ke pertanyaan Bapak tadi, bisa nggak? Ya jawabnya bisa, kita ada toolsnya untuk itu. Kembalikan ke Michelle ya. Yes, terima kasih banyak Pak Matt. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Pak, dari Bapak silakan. Rundiansyah. Pertanyaannya adalah, untuk mendiscover monitoring device baik server, network, ataupun yang lainnya, itu menggunakan apa ya Pak? Apakah perlu menginstal agent? Kemudian di level monitoring aplikasi, apakah bisa sampai menganalisa query dari aplikasi tersebut apakah bisa sampai menganalisa query dari aplikasi itu membuat lambat aplikasi, atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Waduh,
saya senang nih kalau ada yang bertanya. Saya pikir tadi nggak ada yang nanya. Banyak Pak yang nanya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya jadi semangat nih. Oke. Jadi gini Pak, saya balik dulu. Toolsnya apa? Nah, oke, mungkin oke, nggak usah karena akan jadi lebih lama. Kalau Bapak bertanya toolsnya, ini toolsnya macam-macam Pak. Jadi kalau saya sebutkan namanya untuk network itu ada Network Node Manager. Dulu yang ini OpenView Network Node Manager (NNM). Oke. Kemudian untuk server dulu namanya OVO, OpenView Vantage Point. Nah, sekarang berubah nama jadi Operation Bridge. Oke. Nah, gimana dengan application monitoring? Ada, kita macam-macam toolsnya. Ada BPM, ada diagnostik, ada segala macam. Oke. Jadi kalau Bapak tanya toolsnya apa, kita ada toolsnya dan tentu penggunaannya kita harus lihat dulu kebutuhan dari customer. Nah, menjawab pertanyaan Bapak, bisa nggak ini saya melihat kalau seandainya ada orang melakukan query ke aplikasi saya dan saya pengen tahu query mana yang lambat. Oke, jawabnya tentu bisa Pak. Nah, ini dijawab dengan menggunakan tools kita yang bernama tadi diagnostik. Karena diagnostik ini memang ditujukan untuk APM Pak ya. Bapak mungkin udah sering lihat juga di internet, APM Application Performance Monitoring. Di sana kalau kita balik ke Gartner, itu ada 5 tahap untuk melakukan APM, mulai dari melihat bagaimana digital experience dari customer, kalau orang akses aplikasi kita cepat atau lambat. Nah, kalau cepat, no problem. Kalau lambat, lambatnya ada di mana? Di network atau di server? Kalau di network, buka tools network monitoring. Kalau di server, nah ini masih ada 2 kemungkinan. Server secara hardware yang lambat, atau aplikasi yang running di atas server tersebut yang lambat. Nah, kalau terpaksa kita buka 2 tools di sini. Pertama dari server monitoring, kayak tadi saya tampilkan. CPU, memori seperti apa? Wah, nggak ada masalah. CPU rendah, memori juga rendah pemakaian. Kemungkinan besar ini berarti ada masalah di aplikasi. Nah, kita buka tools untuk aplikasi. Nah, kelihatanlah di sana. Aplikasi ini kalau dibuat dengan menggunakan Java atau .NET, kelihatan. Ini modul pertama, call ke modul berikutnya, thread pertama, call ke thread berikutnya berapa lama, lintas server kita bisa kelihatan. Nah, ini query mana yang paling lambat? Atau query ke database mana yang lambat? Semuanya muncul. Itu ada. Jadi, menjawab pertanyaan Bapak, kita ada toolsnya, khusus untuk itu ada di bagian APM. Mungkin menjawab pertanyaan kali Pak. Saya kembalikan ke Michelle. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Matt. Dengan begitu, sesinya Pak Matt sudah berakhir ya Pak. Oke, terima kasih Michelle. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat Bapak-Bapak. Kalau belum puas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak teman-teman kita yang ada di Berka dan yang ada di VTI. Terima kasih banyak Pak. Yes, betul. Terima kasih banyak Bapak. Nah, buat Bapak Ibu, semuanya sudah hadir dalam webinar ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan lanjutan atau Bapak Ibu membutuhkan diskusi lanjutan, Bapak Ibu dapat langsung saja menghubungi tim Berka. Mungkin Bapak Ibu sudah punya AMM masing-masing yang sering kontekan sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh langsung tanya ke mereka. Oke, nah selanjutnya nih Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin mengumumkan dulu nih tadi lucky questions-nya siapa sih yang menang. Nah, karena pertanyaannya bagus-bagus nih Bapak Ibu dan cukup banyak juga nih yang bertanya, kita langsung pilih 2 orang yang beruntung. Nah, tadi 2 orang yang beruntung adalah Bapak, sebentar, saya cari dulu namanya. Oke, tadi yang menang itu lucky questions yang pertama adalah Bapak Sugianto dari Trias. Selamat Bapak mendapatkan voucher OVO dan GoPay senilai OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Dan untuk lucky questions yang kedua tadi ada dari Bapak Rudiansyah yang mendapatkan tambahan voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Nah, pastikan Bapak mengisi feedback form di akhir acara supaya nanti Bapak bisa pilih mau OVO atau GoPay dan bisa juga masukin nomor teleponnya. Dan tentunya feedback form ini juga berguna untuk kami dapat selalu menyediakan event-event yang menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Menarik dan juga bermanfaat. Oke, kalau gitu kita akan langsung lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada presentasi dari Bapak Miftahul Janah dari Microfokus Indonesia. Beliau akan membawakan tentang
Micro Focus Solution on Application Security. Dan nanti di tengah-tengah juga akan ada pop quiz, jadi pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti sesi ini dari awal sampai akhirnya. Siapa tahu Bapak Ibu merupakan peserta yang beruntung. Oke, kalau gitu untuk Bapak MJ, silahkan. Nah, Pak Miftahul Jamil Terima kasih, tetap Michelle. dipanggil Pak MJ ya. Oke, baik, silahkan Pak. Thank you, thank you. Oke. Layarnya udah tampil ya, Michelle? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sesi saya tadi yang seperti di awal, jadi ada beberapa pilar. Kali ini security, application security di dalam pilar security Micro Focus. Dari sederet solusi security, jadi saya ada lihat juga beberapa pertanyaan yang beberapa ada di security operation, ada juga dari identity tadi saya lihat, lalu ada data security termasuk email security tadi ada beberapa kali ditanyakan. Untuk saat ini saya akan membawakan application security, produknya Fortify. Tadi ada juga yang sempat tanya DevSecOps, nanti mudah-mudahan di dalam bisa dapat penjelasan lebih. Kalau enggak nanti coba kita bahas lebih lanjut. Oke, ini sekilas application security, ini kategori yang dibuat oleh Gartner. Jadi kategorinya adalah aplikasi security testing, di mana Fortify selama 11 tahun berarti sekarang. 11 tahun berturut-turut kita duduk di leader quadrant. Jadi secara rata-rata Fortify mendapatkan poin 4.052. Jadi dari sejumlah brand yang lain, kita satu dari sedikit yang punya end-to-end, sekali lagi Micro Focus, fokus terhadap end-to-end solutions. Jadi dari beberapa produk yang di layar ini mereka cuma memiliki satu, misalnya dari sisi static, security testing, lalu ada juga yang cuma memiliki dynamic, ada yang cuma memiliki solusi terhadap flash. Fortify ini memiliki keseluruhan. Jadi kita punya opsi cukup banyak, SaaS, on-prem, atau hybrid begitu. Jadi ini sekilas mengenai Gartner Magic Quadrant. Jadi ini kategori yang mereka tentukan sebagai aplikasi security testing. Oke, lalu pertanyaannya kenapa aplikasi security? Jadi mungkin beberapa dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini paham ada tim security di IT, cuma memang konteksnya lebih terhadap security parameter, umumnya yang diprioritaskan itu terhadap jaringan, begitu. Jadi jaringan yang masuk atau dari internal itu sendiri. Kenapa aplikasi security ini penting? Sebenarnya terhadap dari kompleksitas software dan frekuensi rilis yang sampai sekarang itu tumbuh sangat pesat. Jadi mungkin kalau 2016 dulu saya coba membawakan DevOps, itu agak sedikit defensif begitu. Jadi ada beberapa enterprise besar masih nyaman dengan waterfall concept itu. Jadi yang tadi Pak Met sempat bahas, jadi begitu itu sudah mulai mature, artinya produk-produk yang siap launching ini, jadi kalau Bapak Ibu sekarang rasakan di smartphone, itu setiap 2-3 hari ada update terus di App Store-nya, begitu. Jadi selalu ada rilis terbaru, selalu ada update terbaru dari produk-produk aplikasi yang kita pakai di smartphone. Ini juga berlaku di teman-teman FSI. Jadi karena produk banking ini menjadi krusial, digital banking, mereka berlomba-lomba untuk membantu end user untuk akses lebih cepat dan lebih stabil. Nah,
dengan peningkatan delivery yang begitu cepat, tadi yang Pak Ahmed bilang, dari sisi SDLC, dari sisi rilis, nah aplikasi security ini menjadi salah satu yang boleh dibilang penghambat. Begitu. Jadi boleh dibilang penghambat, kenapa? Karena dari siklus ini, security tidak dilibatkan sama sekali. Begitu, karena security bukan bagian dari DevOps. Memang iya. Jadi dari sisi deployment ini 208 kali lebih sering, 106 kali lebih cepat, commit to deploy, lalu ini 2000 kali lebih cepat recovery dari insiden. Jadi baik perbaikan, patch atau release, major release, ini menjadi lebih cepat dengan konsep DevOps. Jadi Pak Ahmed mungkin lebih paham mengenai konsep DevOps. Nah, lalu kenapa security sendiri seperti dikesampingkan begitu? Mungkin setahun terakhir sudah mulai di-embrace untuk beberapa klien-klien besar kita sudah mulai di-embrace, jadi mereka mulai memikirkan positioning security di dalam DevOps itu sendiri. Nah, security ini adalah sebuah merupakan spesialis disiplin. Jadi security ini driven by compliance. Jadi bukan fokusnya DevOps. Fokusnya DevOps itu deliver fast, begitu, dengan functional yang sudah sesuai standar manajemen. Lalu developer lebih cenderung mendeliver functional, bukan dari sisi security. Lalu security create too much noise. Jadi setiap kali mungkin kalau sudah pernah ada yang dengar konsep penetration testing, manual penetration testing, biasanya tim ini duduk ketika major release akan diluncurkan terhadap produk, biasanya ulang tahun perusahaan biasanya. Nah, untuk memastikan compliance, teman-teman dari manual penetration testing dilibatkan, make sure supaya produk ini begitu rilis di production sesuai standar security-nya. Jadi kalau mereka lihat ada temuan, maka ini akan menjadi ramai. Gitu. Jadi ada kita pernah lihat yang sampai vulnerabilities-nya itu ditemukan sampai ratusan ribu. Gitu. Jadi ini akan menghambat yang tadi targetnya untuk dirilis dari jadwal ulang tahun perusahaan, maka harus ditarik mundur, dilakukan perbaikan, baru disesuaikan jadwal rilis, yang akan menghambat tentu saja plan dari teman-teman marketing biasanya. Nah, lalu kenapa si security aplikasi ini tidak di develop secara internal? Jadi ada beberapa data yang disiapkan Micro Focus. Jadi train and retain application expert and developer. Jadi memang sangat susah. Jadi developer biasanya tidak paham security, time security, tidak paham cara develop aplikasi. Lalu lack of resources and expertise. Jadi memang tim yang paham di dua dunia ini memang sangat terbatas. Itu makanya Micro Focus memiliki beberapa metode untuk membantu customer agar bisa embrace application security secepat mungkin. Lalu growing number of application and attack, hampir semua temuan-temuan attack yang mungkin Bapak Ibu baca di media, itu hampir semua datang dari aplikasi. Jadi sudah hampir jarang yang datang lewat perimeter, begitu. Rapid release cycle and increase pressure to push application into production faster. Jadi kadang memang beberapa, karena tadi mungkin targetnya itu ulang tahun perusahaan, yang tentu saja tanggalnya tidak bisa dimundurin, juga time machine belum ditemukan, jadi kita nggak bisa otak-atik, cuma harus mengandalkan timeline yang ketat, begitu. Jadi kadang beberapa audit melepas, begitu. Jadi dirilis dengan catatan. Compliance requirement, jadi kebetulan regulator sudah mulai memaksakan, jadi setiap rilis aplikasi tersebut harus lulus terhadap aplikasi vulnerability test, begitu. Jadi di Indonesia ini sudah diterapkan. Lalu securing outsourced third party and open source code. Nah, ini mungkin
beberapa yang pernah terlibat di development. Kalau boleh dibilang sekarang development itu teman-teman developer sudah mulai lebih sering copy paste ketimbang tulis dari nol, karena memang sudah disediakan mempercepat. Tapi efek samping dari open source ini atau third party menjadi risiko tersendiri. Gitu. Jadi kadang attacker suka letakkan backdoor di dalam yang kita mesti cek sebelum itu digunakan. Ini sedikit gambaran dari number application, release frequency, sama release dengan critical vulnerabilities. Jadi yang bulat biru, isi biru ini aplikasi yang di manage gitu oleh sebuah enterprise. Jadi dari pas tahun 2010 sedikit, tahun 2015 manage aplikasinya lebih banyak, lalu 2020 sekarang mungkin kalau boleh dicek di internal mungkin sudah ratusan sekarang jumlahnya. Nah, kalau bisa dilihat dengan release with critical vulnerabilities ini lihat hampir dominan di setiap release. Begitu. Jadi tentu saja ini berbanding lurus dengan jumlah aplikasi yang mesti di manage secara internal. Begitu. Jadi makin banyak aplikasi yang dirilis, maka critical vulnerabilities ini makin susah di manage begitu. Karena jadi bisa bayangkan kalau ada 100 aplikasi dirilis dalam 1 tahun yang sama, sementara development sendiri bisa memakan 6-8 bulan makan waktu, jadi si vulnerabilities ini makin susah ditangani begitu. Nah, hasilnya jadi 79% web aplikasi have at least one critical or high severity issue. 88% mobile app setidaknya punya satu critical atau high severity issue. Jadi ini makin ke sini aplikasi mobile ini makin dominan ketimbang web application yang dulu agak populer. Cuma jadi severity issue vulnerability yang ditemukan semakin tinggi. 61% dari aplikasi punya critical atau high vulnerabilities yang tidak di-covered oleh WAPS Top 10. Nah, ini adalah cost dari sebuah data breach. Jadi ini $3.920.000. Begitu. Jadi ini sebuah cost dari data breach. Tentu saja kalau kita bicara industri FSI, data breach adalah suatu hal yang tidak main-main begitu. Mungkin kalau ada yang sempat baca berita, Lion Air, Tokopedia sempat kena juga, Facebook yang sudah didenda, data breach yang mereka alami tidak terlalu impact terhadap bisnisnya sendiri begitu, beda dengan FSI yang business based on trust gitu. Jadi ini cost yang harus di spend oleh sebuah enterprise ketika data breach ini terjadi. Jadi mungkin beberapa sudah tahu kayak di Eropa mereka ada GDPR, di Singapura juga mereka ada, di Indonesia yang sepertinya akan rilis itu perlindungan data pribadi. Nanti regulasi ini akan mengatur perlindungan data pribadi daripada customer-nya enterprise begitu. Jadi sekilas saya baca ada beberapa penalties dari sisi denda dan kurungan begitu. Cuma masih belum rilis. Oke. Attackers are moving from infrastructure level to app level. Jadi yang tadi di awal saya sampaikan, hacker-hacker ini yang lebih dikenal
si attacker ini mereka sudah tidak lagi fokus terhadap infrastruktur. Jadi mungkin bapak-bapak ibu yang ada di sini lebih paham infrastruktur daripada saya. Cuma memang firewall, perlindungan terhadap server, infrastruktur, privilege itu sudah luar biasa berlapis-lapis. Jadi effort yang dilakukan attacker lebih sedikit kalau mereka nyerang lewat application level. Begitu. Jadi apakah usernya sah masuk ke dalam aplikasi, lalu ketika dia berhasil masuk ke dalam aplikasi itu sendiri, maka dia akan memanfaatkan celah-celah yang terdapat di dalam aplikasi itu sendiri, mengambil data, memanipulasi data, dan sebagainya. Nah, lalu seperti yang dibahas di awal, bagaimana meletakkan security ini di dalam DevOps. Gitu. Jadi mungkin tadi ada sudah tanya, jadi ini kenapa jadinya dia menyisipkan security di tengah-tengah DevOps, jadi DevSecOps. Sebenarnya yang use case yang kita lihat di lapangan, terutama customer-customer kita di Indonesia itu, memang integration ini menjadi poin penting yang membantu proses teman-teman development dan security agak lebih seamless prosesnya begitu. Dari automation-nya juga yang mampu melakukan komunikasi langsung terhadap SDLC, CI tools terutama. Lalu dari sisi agility, insight dan result-nya fast. Jadi yang dulu yang tadi saya bilang dicek ketika mau dirilis, begitu dia mau major release dia dicek, lalu menarik mundur proses development. Sekarang begitu dia di development bisa langsung dicek, jadi bisa dites lebih awal, diperbaiki lebih cepat. Nah, ini merupakan application security trend, jadi dia merupakan dev friendly experience. Kenapa? Jadi tadi yang di awal saya sempat mention, dari teman-teman developer itu mereka goal-nya itu adalah develop modul begitu. Jadi selama function-nya berjalan dengan baik, maka mereka tidak akan memperhatikan sisi security. Jadi kita sebaik mungkin kita memastikan kalau ini dev friendly experience supaya nanti bisa terintegrate dengan IDE-nya masing-masing begitu. Actionable result, lalu secondary trend-nya ini container security, open source security, dan API security. Jadi ini jujur saja sudah mulai diterapkan saat ini di beberapa klien kita di Indonesia. Kita sudah mulai penerapan API security, open source security. Jadi untuk kontainer memang masih belum ada yang ke arah sini sekarang, tapi untuk dua ini sudah diimplement. Nah, lalu di mana aplikasi security ini duduk di SDLC, gitu. Jadi Micro Focus punya beberapa modul dari Fortify. Jadi kita ada SCA, ini untuk source code. Jadi source code yang kita analisis. Lalu kita punya code analyzer untuk yang static. Kita ada yang dynamic, itu. Lalu kita juga ada yang application dependent untuk runtime application security. Jadi secara general ini tempat duduk dari SaaS begitu. Jadi code level sejak mulai di development kita sudah mulai analisa code teman-teman developer. Gitu. Jadi scan ini akan jalan begitu mereka compile, begitu ada temuan di dashboard mereka langsung tampil rusaknya apa, cara perbaikannya gimana, rekomendasinya apa, kalau didiemin apa yang akan terjadi. Jadi beberapa insight sudah ditampilkan di IDE-nya teman-teman developer langsung di laptop mereka masing-masing. Lalu di mana duduknya pentest, tadi yang saya bilang, jadi dulu mereka duduknya di sini, di antara sini, sebelum ke production. Sekarang kita tarik mereka di test staging. Jadi kalau mungkin familiar dengan manual testing, jadi begitu sudah dites nih teman-teman, tes nih kan, tes login, tes transfer, lalu tes masuk daftarkan rekening misalnya, lalu tes pembayaran. Nah, itu functional test yang dilakukan oleh teman-teman baik manual atau functional
dengan menggunakan functional tools yang tadi Pak Met sempat sebut di awal, performance testing, functional testing. Nah, kita tarik Fortify Web Inspect ke dalam siklus testing. Nah, jadi bayangkan yang tadinya mereka hanya tes functional testing, kita dengan satu timeline yang sama, kita terapkan dynamic application security testing. Jadi penetration testing dilakukan secara mesin, automation, di timeline yang sama dengan functional testing. Apa yang bikin ini spesial adalah kita tidak perlu lagi membuang-buang waktu, karena biasanya nanti begitu testing ini dilakukan, di ujung baru kita lakukan testing terhadap DAS. Sekarang kita bisa lakukan di siklus yang sama, ketika ada temuan, maka ini bisa ditarik mundur ke development lagi untuk melakukan perbaikan ke functional testing dan ke penetration testing. Jadi si development bisa langsung melakukan perbaikan. Ini sekilas portfolio Fortify. Jadi kita ada static code analyzer, ini untuk menganalisa source code dari security vulnerability. Gitu. Lalu kita ada Web Inspect, namanya Fortify Web Inspect. Ini merupakan analyze application in their running state. Jadi ini melakukan penetration testing kalau lebih familiar. Cuma dari sisi automation. Gitu. Jadi kalau yang manual testing penetration itu adalah benar-benar orang yang melakukan simulasi attack. Nah, ini tools yang melakukan simulasi attack. Gitu. Lalu kita juga ada on demand, ini SaaS. Tadi yang saya bilang, kenapa Micro Focus adalah end-to-end solution, karena kita punya end-to-end solution terhadap hampir semua pilar yang tadi saya sebutkan. Jadi Fortify on demand ini mampu memenuhi kebutuhan yang on demand di cloud, gitu. Jadi ini cloud based model. Dia juga punya SaaS, punya DaaS juga. Lalu kita ada Software Security Center. Ini kalau tahu di misalnya project management dari aplikasi misalnya. Nah, ini merupakan aplikasi security management. Jadi semua temuan aplikasi security ditampilkan di Software Security Center. Jadi Fortify Software Security Center. Jadi, nah biasanya ini tempat kumpulnya lead development, lead application security, PM, business users. Nah, kumpulnya di sini. Jadi untuk melihat high level progress aplikasi security terhadap timeline release. Lalu kita juga ada Sonatype. Jadi untuk bagian Sonatype ini melakukan scan terhadap open source. Jadi yang Fortify lakukan di awal ini adalah source code yang didevelop oleh teman-teman. Sonatype ini melakukan scan terhadap open source yang digunakan oleh developer dari source code library yang tersedia di internet. Kita juga ada application defender, ini yang tadi saya bilang, jadi dia bayangkan ini adalah Web Inspect, cuma duduknya di production server, jadi dia akan memonitoring activity user ke dalam server, lalu mengkorelasikan dengan rules attack daripada vulnerabilities, begitu. Oke, ini software security center yang tadi saya sebut. Jadi sedikit kalau bisa dilihat di layar ini, saya zoom dulu. Jadi dia akan menampilkan, dashboard ini akan menampilkan isu statistik, baik secara chart, table, atau trend. Jadi dia akan menampilkan berapa banyak aplikasi yang sudah dites, berapa banyak temuannya, top temuannya apa yang paling sering ditemukan, berapa yang sudah diperbaiki, berapa yang sedang diremediasi oleh teman-teman developer ataupun dari teman-teman security. Jadi secara fitur ini merupakan centralized reporting, gitu. Jadi karena di high level, lalu source code visualization ada di dalam juga buat teman-teman lead developer untuk memeriksa pekerjaan tim developernya. Lalu enterprise tool automatically publish and merge, scan and feed result to the entire enterprise. Jadi ada juga CI/CD security automation. Kita Swagger support
RESTful API, build tool plugin, and support all major IDEs. Kita juga ada DevOps Management, Scan Central. Kita juga Vulnerability Compliance. Jadi, include 800 plus vulnerability categories. Jadi, ini merupakan unified dashboard daripada aplikasi security. Jadi, semua kebutuhan aplikasi security, informasi yang diperlukan oleh enterprise bisa dilihat di tempat sini. Jadi, teman-teman developer, security, dan PM, business user tidak lagi perlu kolaborasi secara manual, tapi bisa langsung ketemu di satu dashboard yang sama. Wah, pop-up quiz nih. Bisa? Wah, kita masuk ke sesi pop-up quiz nih ya. Pak MJ, oke deh kalau gitu. Mungkin nih biar buat Bapak Ibu biar nggak bosen, Bapak Ibu bisa langsung standby keyboardnya. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana caranya supaya bisa ikut pop-up quiz ini. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan hitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, Bapak Ibu bisa mengetik nama, underscore, nama company, dan send to all panelists. Oke, nanti saya akan lihat siapa duluan yang kira-kira langsung masuk chatnya. Nah, itu berkesempatan untuk open mic. Nah, nanti pas Bapak Ibu open mic, Pak MJ akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya susah nggak nih Pak MJ nanti? Mudah nih, mudah. Mudah ya? Oke, Mudah. kalau gitu Bapak Ibu mungkin bisa standby, bisa tes dulu, mungkin ketik siap. Karena kita akan bagi-bagi hadiah lagi nih. Ada yang masih siap. Wah, siap. Jeng. Wah, udah siap Bapak Ibu ya? Saya akan hitung 1 sampai 3. Siapa nih yang kira-kira beruntung? Bapak Ibu harus ketik nama, underscore, nama company-nya ya. Oke, Bapak Ibu bisa siap-siap dulu. 1, 2, nanti yang saya hitung pas saya bilang 3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang ngirim sebelum angka 3, saya nggak hitung. Oke. 1, 2, 3. Wah, siapa duluan nih yang cepat-cepatan nih? Pesertanya sekarang sudah ada 30.000 orang. Wah, saya mesti scrollnya banyak banget nih. Oke. Wah, banyak banget nih, saya mesti scroll dulu nih. Siapa yang kira-kira beruntung tadi yang paling pertama nih? Aduh, banyak banget ya. Waduh. Chatnya masih masuk nih sampai sekarang nih. Wah. Oke, mana nih ya? Waduh, Bapak Ibu nih. Chatnya masih masuk, saya masih scroll sampai ke atas. Karena ini banyak banget. Oke, nah, saya udah ketemu nih akhirnya, ya ampun. Ini ada Bapak Andreas dari Roda Sakti. Oke, Bapak Andreas mungkin boleh open mic-nya. Mbak Rika mungkin boleh dibantu untuk Pak Andreas open mic. Oke, Pak Andreas? Ya, selamat sore. Apakah sudah bergabung? Oke, selamat sore Bapak. Nah, Bapak akan langsung mendapatkan pertanyaan dari Pak MJ. Pak MJ silahkan Pak. Oke. Sore Pak Andreas. Selamat sore. Sore Pak. Salam kenal. Pertanyaannya Pak, Fortify sudah berapa tahun berturut-turut ada di kuadran Gartner Pak, leader kuadran Pak? Di 5 tahun. bawah 5 tahun atau di atas 10 tahun Pak? Oh, di atas 10 tahun. Wah, benar apa salah nih Pak MJ? Betul misalnya. Wah,
Selamat Bapak Andreas mendapatkan Makasih. voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Pastikan nanti Bapak mengisi feedback form ya Pak. Oh, Ya, makasih Bu. sip, terima kasih Pak. Selamat mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak MJ, silahkan. Oke, mungkin bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sebelumnya ada Software Security Center, merupakan unified dashboard daripada application security. Kita mulai satu ke produk SAST, ini Static Application Security Testing. Jadi secara dasar SAST ini merupakan code analyzer. Jadi dia melakukan scan terhadap code yang didevelop oleh developer team, lalu melakukan scan terhadap logic dari sisi vulnerabilities. Gitu. Jadi kita ada language yang disupport, jadi cukup banyak. COBOL salah satunya di dalam, lalu Python yang lagi rame digunakan teman-teman development, lalu fast and accurate scanning di 810 unit categories, automate security in CI/CD pipeline. Jadi ada beberapa contoh yang kita terapkan di user itu. Begitu Jenkins-nya build, kita scan secara code repository, dan ini automation. Gitu. Jadi Fortify bisa mengenali kapan code ini siap dilakukan tes terhadap scan. Lalu bagaimana jika ada temuan? Nah, nanti teman-teman security bisa tambahkan variabel. Jadi ketika ada temuan, maka ini tidak akan di-push ke development, ke tempat testing di UAT. Nah, ini sudah diterapkan. Jadi yang saya share di case ini sudah diterapkan di klien-klien Micro Focus Fortify di Indonesia, di Jakarta. Jadi security while coding. Jadi nanti teman-teman setiap kali mereka setiap kali mereka compile, maka Fortify akan melakukan scan terhadap code. Jadi makanya di sini sebutnya spell checker. Instead of dia melakukan cek terhadap spelling, tapi Fortify SCA melakukan cek terhadap code vulnerabilities gitu. Jadi dia seperti kita typing, dia akan melakukan scanning terhadap code yang ditulis. Scan Central enable scaling with a static analysis farm. Jadi di luar dari IDE, jadi ini contohnya IDE, kita juga bisa menerapkan secara scan sentral. Jadi nanti kurang lebih merupakan scan mesin satu dedicated. Ketika scan ini diperlukan melakukan scan terhadap keseluruhan code, maka scan mesin ini akan melakukan scan tersebut. Gitu. Jadi ada audit assistant juga, reduce manual edit time, jadi ada mereduce juga false positive. Nah, ini ada audit workbench. Jadi tujuannya itu membuat auditing dan fixing easier. Jadi dia membantu menganalisa temuan-temuan tersebut, track scan result. Smart View membuat auditing dan fixing lebih mudah. Jadi report-report yang di-generate di dalam Fortify ini bisa beberapa pilihan. Jadi kalau nanti development yang mau lihat, teman-teman developer mau lihat, maka dia bisa langsung detail ke spesifik line berapa yang ditemukan. Biasanya kalau dulu ini harus dikomunikasikan lewat meeting, sekarang dengan report ini bisa langsung dikirim ke developer, lalu developer bisa langsung klik line of code mana yang bikin masalah dan gimana cara perbaikannya. Ini adalah open source security software composition analysis. Jadi sebenarnya tadi yang saya bilang untuk Fortify SCA dia melakukan scan terhadap code yang didevelop oleh teman-teman developer. Ini open source ini yang lagi sering digunakan, itu kita scan juga. Gitu. Jadi kita bisa scan terhadap open source, kita juga bisa scan terhadap code yang didevelop oleh internal. Begitu. Jadi comprehensive bill of material including security vulnerabilities and license, combined static and composition analysis,
juga bisa ke CI/CD pipeline, 70% lebih vulnerability coverage dan alternatif database. Jadi kalau developer yang suka hobi copy paste, nah ini menjaga si open source tadi tetap comply terhadap regulasi security aplikasi. Nah, ini produk keduanya. Jadi yang pertama sudah Software Security Center, si dashboard, unified dashboard, lalu SAST, si static yang melakukan scan terhadap code. Ini di AST ini merupakan automation tools testing untuk penetration. Jadi kalau ada functional testing, ini yang penetration testing tools-nya. Nah, tugasnya DAST ini, Web Inspect produknya, Fortify Web Inspect, jadi dia mengexploitable vulnerabilities di web application atau services. Nah, jadi beberapa perkembangan development aplikasi, jadi mobile app yang hari ini banyak digunakan, itu hampir semua isinya merupakan services. Begitu. Jadi mungkin Pak Ahmed bisa jelaskan lebih baik area ini. Jadi semua services API yang dilakukan itu dimanfaatkan oleh mobile application. Gitu. Jadi hampir seluruh engine mobile application itu adalah services. From modern framework and API, single page application, basic API, advanced API, Postman, seperti Postman, mobile API, yang tadi saya bahas, secure DevOps, automation and scale. Jadi yang tadi saya bilang, jadi dari sisi DevOps, dia akan mampu melakukan testing terhadap UAT, timeline. Begitu. Jadi kalau tadi Pak areanya itu melakukan functional testing, nah di waktu yang sama kita melakukan penetration testing secara automation, mencari vulnerabilities begitu. Lalu apa bedanya dengan SAS? Nah, SAS dari code level, DAS itu dari sisi aplikasi yang sudah jadi lalu dilakukan tes vulnerabilities. Sebenarnya DAS ini mengkomplement SAS itu sendiri. Jadi sejak awal sudah disiapkan code-nya agar secure code-nya, bukan cuma stabil dan modulnya bekerja secara efektif, tapi SAS ini membantu make sure kalau code yang ditulis itu sudah secure. Nah, DAS ini make sure kalau semua yang diimplement dan variabel lain yang terdapat di services itu dites lagi di functional testing. Jadi kalau pernah ada yang melakukan penetration testing, nah begitu Web Inspect melakukan scan, maka dia akan menampilkan dashboard seperti di layar ini, yang hasilnya akan terupdate secara real time. Jadi berapa banyak temuannya apa aja, nanti charts ini akan berubah sesuai dengan hasil tes. Begitu. Kita ada juga API scanning, ada custom scan, security compliance standard seperti PCI DSS, lalu ada OAuth scan, HIPAA, NIST 853, lalu automation support DevSecOps. Ini lagi-lagi, jadi kita tarik yang kalau tadi dari sisi code level, ini dari sisi automation testing timeline, begitu. Nah, holistic application security, broad solution that integrates static, dynamic, and open source vulnerabilities. Jadi, balik lagi, Fortify merupakan end-to-end solution yang melengkapi dari ujung ke ujung keperluan aplikasi security testing. Oke, Web Inspect memiliki broadest dynamic application security testing, coverage, and detect new type of vulnerabilities. Jadi, layaknya antivirus, kita juga secara reguler mengupdate rules-rules terbaru terhadap temuan-temuan yang sedang tren. Jadi, ketika ada pattern baru terhadap attack, maka Fortify akan dapat update-nya baik secara online, otomatis, download, atau secara offline yang dilakukan manual oleh teman-teman security, lalu patch tersebut ditaruh di dalam Web Inspect. Nah, ini ada
API, jadi Web Inspect Dynamic Scanning Ecosystem including QA testing and cloud deployment. Jadi endpoint for generating vulnerabilities. Ada beberapa yang kita sudah implement di customer itu, kita bisa menggunakan scan, menggunakan API. Begitu. Jadi proses ini tidak perlu dilakukan secara manual, tapi bisa di-trigger melalui API. Gitu. Jadi ada automatic macro generation, lalu ada scan orchestration dan collaboration. Kalau boleh dilihat di kanan ini ada delete scan, create new scan, lalu ada start or stop existing scan. Gitu. Jadi ini bisa di-trigger melalui API. Nah, tadi kalau ada yang tanya, kalau sudah ada SAS perlu DAS. Lalu kenapa ada SAS kalau dari sisi DAS-nya sudah dites? Nah, jadi ada beberapa customer value, jadi unified taxonomy across complementary testing methods enable a complete view of vulnerabilities across the entire SDLC. Jadi dari sisi code dan dari sisi testing staging ini sudah di make sure. Lalu consist remediation guidance. Jadi yang tadi dibilang, jadi remediasi ini memiliki panduan, begitu. Jadi step by step, biasanya nanti teman-teman developer akan kesulitan memperbaiki karena memahami arti vulnerabilities-nya sendiri, mereka agak sedikit challenging, begitu. Lalu ada prioritasi, jadi most important finding first, begitu. Jadi nanti kita bisa dahulukan yang high dan critical misalnya. Layered defense by leveraging static analysis early in SDLC and dynamic analysis later. Jadi layer secara prevention, jadi dari sisi code kita tes, dari sisi aplikasi kita make sure tidak ada temuan yang terekspos ketika nanti ini di launch di production. Lalu ada feedback loop, organization that identify vulnerabilities early in SDLC and continue detect the production can focus resource on addressing system. Jadi karena preventionnya sudah sejak awal, jadi mereka bisa fokus ke sistem production, begitu. Slide-nya sudah sampai sini, misal saya masih ada waktu atau pas? Oke, waktunya sebenarnya sudah habis Mas, tapi kita langsung masuk aja ke sesi chat ya. Oke. Oke deh. Ini tadi ada yang belum dijawab nih. Mungkin yang pertama itu ada pertanyaan dari Bapak Sugianto dari Trias masih. Nah, izin bertanya Pak, apa bedanya SAST dan DAST? Kapan kita menggunakan SAS maupun DAS? Dan jika kita mau membangun aplikasi yang bisa diakses by web atau mobile, best practice solusi yang optimal dan cost efektif seperti apa, terutama untuk application security dari Micro Focus? Oke. Terima kasih. Jadi tadi yang SAS itu static application security testing, jadi dia produknya Fortify SCA namanya. Jadi dia melakukan assessment vulnerabilities dari code level. DAST ini Dynamic Application Security Testing, produknya Fortify Web Inspect yang melakukan testing terhadap aplikasi yang sudah siap dilakukan UAT, begitu. Jadi mungkin pertanyaan ini dikeluarkan sebelum slide tadi, tapi kurang lebih itu jawabannya. Lalu yang kedua itu tadi web app dan mobile app ya tadi ya misalnya. Yes, betul Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau dari Micro Focus sendiri, mobile app testing ini perlakuannya sama dengan web app, begitu. Jadi yang tadi saya sempat mention di slide itu, karena mobile app itu hampir seluruh isinya merupakan services, gitu. Jadi mobile app yang hari ini banyak di develop adalah cuma mengandalkan UI gitu untuk front end, lalu di tengahnya biasanya dia berkomunikasi melalui API which is services. Jadi
dari sisi apakah dia melakukan penetration testing seperti mobile-nya dicolok gitu, lalu kita connect ke mesinnya Fortify, lalu Fortify ini akan klik-klik mobile app ini seolah-olah dia attacker. Tidak seperti itu. Jadi yang kita tes adalah services yang dimiliki oleh mobile app itu sendiri, dan ini cukup mewakili mobile application security testing. Nah, karena dari sisi code dia dites di awal, jadi mobile application security testing ini regardless, jadi web app, mobile app, semua app kalau code-nya tersedia maka kita bisa lakukan testing gitu. Semoga menjawab misalnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak MJ, dan mungkin untuk Bapak yang bertanya Pak Sugianto, apabila nanti kurang jelas bisa langsung menghubungi tim BRK ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Bapak Alif WGS. Kendala terbesar apa yang bisa menghambat penerapan DevSecOps ini, dan adakah use case sebagai referensi di finance industry? Oke. Kendala dengan DevSecOps. Oke. Jadi beberapa nih klien kita itu jadi bank yang di Semanggi, lalu yang kemarin di Gatot Subroto ada juga, lalu di di Medan Merdeka ya. Jadi ada beberapa yang challenging begitu masuk ke DevSecOps itu merupakan karena sama seperti DevOps sebelumnya. Jadi mungkin tadi Pak Ahmed kayaknya belum sempat share. Jadi DevOps ini sebenarnya perubahan behavior sebenarnya. Jadi challenging-nya itu bukan terhadap tools sebenarnya, tapi perubahan bisnis proses di tempat IT masing-masing. Nah, kenapa ini mengganggu? Karena teman-teman developer adalah user sebenarnya. Jadi walaupun security yang kita coba bantu, teman-teman security hanya melakukan audit terhadap assessment gitu, terhadap vulnerabilities yang ditemukan, tapi siapa yang melakukan perbaikan bukan teman security. Jadi developer adalah orang yang akan menggunakan suggestion daripada Fortify ini. Jadi kalau dia sudah temukan 1000 temuan, yang melakukan perbaikan ada developer. Jadi dari DevSecOps ini sebenarnya secara integration yang saya hadapin di beberapa bank di sini itu seamless ini tidak bermasalah. Jadi semua bisa terintegrasi dengan baik, cuma membiasakan developer untuk mulai melakukan secure coding ini yang menjadi challenge daripada DevSecOps itu sendiri. Kalau mereka sudah penerapan issue tracker, pipeline, lalu semua sudah sesuai dengan CI/CD. Nah, ini tools ini tidak pernah memiliki masalah di semua implementasi. Hanya saja ketika ditemukan vulnerabilities baik dari SaaS atau DaaS, maka developer ini yang akan mulai, kan dia akan mulai bertanya-tanya, kan fungsionalnya jalan, kan transfernya sukses, kenapa dimasalahin? Nah, nanti ini behavior changing ini sebenarnya yang jadi faktor yang mesti di pelan-pelan mulai dibahas oleh teman-teman developer. Itu kenapa ketika Micro Focus masuk membantu pindah ke DevSecOps, yang kita fokuskan adalah teman-teman developer. Jadi semoga itu membantu bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak MJ. Nah, dengan begitu berarti sesi dari Q&A sudah berakhir ya Pak. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi feedback form, pengisian feedback form. Nanti sambil pengisian feedback form, saya akan mengumumkan juga siapa pemenang Lucky Questions di sesi kedua ini. Oke, kalau gitu untuk tim dari BRK, boleh mohon bantuannya untuk di-share feedback formnya, linknya di chat box mungkin. Untuk Bapak Ibu jangan lupa diisi, karena nanti akan langsung mendapatkan hadiah voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000 untuk Bapak Ibu yang sudah join webinar ini. Dan pastikan Bapak Ibu submit dengan email corporate tentunya. Nah, feedback formnya sudah di-share. Bapak Ibu bisa mengisi.
Oke, nah untuk sesi kali ini, wah masih menentukan pemenangnya nih di tim internal nih. Oke, nah untuk Bapak Ibu saya akan mengingatkan kembali nanti di akhir acara akan ada lucky draw. Lucky draw ini berhadiah senilai Rp1.000.000 untuk pemenang yang pertama 500.000, 300.000, dan 200.000. Oke, Bapak Ibu bisa langsung isi feedback formnya, karena selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi ke sesi lucky draw, yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, untuk Bapak Ibu saya akan menginformasikan sedikit nih. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi AM dari BRK atau tim BRK lainnya. Oke. Dan tim BRK juga bisa membantu customer untuk melakukan semacam capacity planning secara gratis. Jadi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan capacity planning, nah tim BRK ini bisa melakukan secara gratis untuk customer BRK. Pastikan Bapak Ibu dapat menghubungi AM dari BRK Hardaya Perkasa, yang mungkin biasa sering kontekan sama Bapak Ibu. Oke. Oke, kita berikan waktu sebentar lagi nih untuk pengisian feedback formnya. Yes, lagi-lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengisi feedback form akan langsung mendapatkan hadiah voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Jadi pastikan mengisi dengan email corporate ya Bapak Ibu ya. Sambil kita menunggu sesi lucky draw-nya nih. Kira-kira siapa sih pemenang lucky questions barusan? Oke, kalau gitu. Nah, pemenangnya ini jatuh kepada Bapak Sugianto dari Tria. Selamat Bapak. Pertanyaannya memang sangat bermanfaat sekali. Tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Pak MJ. Terima kasih Bapak. Nanti Bapak akan mendapatkan tambahan voucher OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Pastikan Bapak mengisi feedback form kami ya Pak. Oke. Nanti untuk lucky draw-nya akan sudah kita mulai. Oke, saya akan pastikan dulu ke tim. Berangkat, pulang, sama ini. Terus yang itu cuma berangkat. Tim yang mulainya Semoga Bapak Ibu menjadi pemenang yang beruntung ya. Untuk lucky draw kali ini, hadiahnya untuk yang pertama adalah Rp500.000, kedua Rp300.000, dan yang ketiga Rp200.000. Nah, kini kita akan langsung mengundi untuk saldo OVO atau GoPay senilai Rp200.000 terlebih dahulu ya. Oke, kita akan langsung aja kocok. 3, 2, 1, silakan. Oke, kita akan langsung pencet stop. Kira-kira siapa yang beruntung untuk hadiah Rp200.000? Oke, selamat kepada Bapak Randy Rinaldi. Bapak mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp200.000. Selamat Bapak. Oke, kita akan langsung lanjut nih ke yang selanjutnya.
Hadiah Rp300.000 makin naik nih. Silakan dikocok, Mbak. Oke, kita akan pencet stop dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Siapa nih ya pemenangnya? Bapak Yagi. Oke, pemenangnya Bapak Yagi Tengku. Nah, selamat Bapak hadir ya, Pak. Oke, selamat Bapak mendapatkan tambahan saldo OVO atau GoPay senilai Rp300.000. Nah, yang paling terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu. Hadiahnya Rp500.000. Langsung aja kita kocok. Silakan, Mbak. Oke, kocoknya ini harus agak lamaan nih. Kira-kira siapa yang akan beruntung ya? Oke. 3, 2, 1. Di stop, Mbak. Kira-kira siapa? Nah, Bapak Jamaluddin Jamal. Selamat Bapak. Kepada Bapak Jamaluddin Jamal mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp500.000. Lumayan banget nih, Pak. Bisa traktir teman-teman kantornya. Atau traktir saya juga boleh, Pak. Oke, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum beruntung, nggak apa-apa, nanti BRK akan tetap menyediakan event-event yang tentunya bermanfaat bagi bapak ibu semuanya. Jadi pastikan bapak ibu tetap mengikuti event-event BRK. Semoga nanti bapak ibu menjadi pemenang yang beruntung selanjutnya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi feedback form. Dengan ini, event BK pada sore hari ini telah berakhir. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu karena telah mengikuti event ini dari awal sampai akhir nantinya. Dan saya ingatkan kembali bahwa BRK Daya Perkasa dapat membantu customer untuk melakukan capacity planning secara gratis. Oke, saya Michelle Theodora, mewakili tim BRK Hardaya Perkasa, Mikrofokus Indonesia, dan juga Virtus Teknologi Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di event selanjutnya, dan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, makasih semuanya. Terima kasih semuanya.